warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian pagi hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semuanya, sehatnya amin. Bapak yang dirahmati Allah, ada beberapa hal urgent mungkin yang harus kami sampaikan, walaupun nanti tetap koridor besarnya adalah dengan menghadirkan Rasulullah dalam keseharian kita berupa sunnahnya, itu nanti pasti akan menyehatkan, ya pasti. Itu beberapa kajian-kajian yang kami asuh itu selalu konteksnya ke sana, tataran medis dan teologis. Di samping itu ini ada hal urgent yang saya sebut tadi itu yang terjadi di seputar kita, dan kita harus ikut berperan menghentikannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini itu semakin banyak ditemukan anak-anak dengan gagal ginjal akut, yang kemudian anak-anak itu nanti harus dicuci darah. Dan ketika kemudian itu nanti terjadi, dipastikan kalau kita nggak ikut berperan, dipastikan nanti ada apa yang disebut dengan lost generation. Apa lost generation itu? Ada generasi yang hilang. Generasi yang hilang itu bisa dua hal. Yang pertama, generasinya memang nggak ada anaknya, karena memang pada mati semua, tinggal sebagian kecil saja. Atau yang kedua, ada tapi sangat rapuh, ada tapi secara fisik kesehatannya sangat tidak mendukung. Maka kemudian saat ini sudah ramai apa yang disebut dengan generasi strawberry. Tahu ya? Ibu-ibu tahu? Bapak tahu nggak generasi strawberry? Alah, opo iku dong strawberry nero, generasi strawberry ini opo itu ya? Generasi strawberry itu terminologi psikologi dan terminologi kedokteran. Yang disebut generasi strawberry itu adalah satu generasi yang tampilannya itu bagus, seperti strawberry itu, seperti buah strawberry itu. Tampilannya indah, tampilannya menarik, tapi rapuh. Ya, seperti dalamnya stroberi itu. Generasi itu adalah generasi yang nanti gampang putus asa, gampang menyerah, tidak punya semangat juang yang tinggi. Ini kenapa kok bisa terjadi? Karena proses yang sudah sangat lama berproses di Indonesia ini. Dua hal yang menjadi kerusakan di generasi muda, anak-anak cucu kita itu, yang pertama masalah akhlak, yang kedua masalah kesehatan. Ini nggak banyak yang tahu. Ini kami sampaikan ke panjenengan supaya nanti kita sama-sama punya peran. Ini itu semacam puzzle itu kalau kemudian disusun baru kemudian ternyata ini. Saya sampaikan hasil puzzle-nya ini kepada panjenengan semua, karena kami merasa kita punya peran yang sama untuk menghentikan lost generation ini, untuk menghentikan hilangnya generasi yang itu nanti akan tidak pernah sampai kita kepada apa yang disebut dengan Indonesia Emas. Indonesia Emas itu tahun berapa? 2045 Indonesia Emas itu nanti tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Karena nggak ada generasinya. Generasinya hancur, secara medis hancur, secara akhlak hancur. Tetapi alhamdulillah secara akhlaknya itu rupanya Allah sudah kirimkan semacam pencerah,
semacam titik untuk kita bangkit kembali itu dengan menghadirkan Profesor Abdul Mukti sebagai Menteri Dikdasmen. Itu wah, secercah harapan-harapan yang luar biasa itu. Ketika kemudian beliau hadir sebagai Menteri Dikdasmen yang kemudian punya kuasa penuh untuk menata pendidikan dasar menengah itu, yang dirusak itu kan ya itu kurikulum merdeka itu apa? Itu katanya siapa? Yang rame di TikTok itu. Oh, anak sambil jalan kurikulum kayak pian merdeka, kak merdeka, gitu-gitu kan ngomongnya sambil jalan gini. Kurikulum merdeka tapi gak merdeka. Mulai sekolah aku gak iso layangan dan seterusnya itu kan ya. Loh, itu kan rame di TikTok kan gitu itu ya. Kurikulum opo iki wis gitulah. Dan itu kemudian disambung dengan fenomena yang ada. Fenomena yang ada ya lagi-lagi di TikTok dan medsos-medsos lain itu. Itu kan ketika anak-anak SMP bahkan SMA ditanya singkatannya MPR itu apa, nggak ada yang tahu. Anak sekolah di SMP singkatannya SMP itu apa, nggak tahu. Lu bayangkan, ini kan terjadi penurunan pengetahuan umum, knowledge, skill dan attitude yang luar biasa. Banyak juga kan rame di YouTube, di TikTok atau di medsos-medsos lain, anak yang kemudian diberi tugas gurunya berengkel dan seterusnya, marah-marah dan seterusnya itu kalau bicara adab sudah ndak punya adab. Bisa jadi oh itu kan yang ditanya pas kebetulan ndak bisa. Bisa jadi teman-temannya yang lain itu sesungguhnya bisa, tapi dari hasil random secara yang direkam melalui video-video itu kan random itu kan, wis ndak kenal siapa, pokoknya ketemu ditanya. Sesungguhnya itu juga menunjukkan randomitas yang juga menunjukkan sampling yang itu bisa jadi benar, walaupun tetap ada yang pinter ya ada. Tapi kan terus kemudian banyak aspek yang kita sendiri ketika punya anak atau cucu yang usia-usia segitu itu sangat berbeda dengan zaman kita. Itu di sisi adab, di sisi moral, di sisi attitude dirusak sedemikian melalui kurikulum itu. Saya tadi menyebut ada dua, satunya dari sisi medis, sisi kesehatan, dirusak melalui kesehatan. Jadi kami di kedokteran Islam menyebutnya ini itu by design. Jadi sudah desain global, desain besar untuk kemudian menghancurkan generasi-generasi kita yang saat ini disebut generasi apa? Generasi yang saat ini itu disebut generasi apa? Generasi? Ada generasi Alpha, ada generasi Z. Oh ini mumpung sudah ada. Gen sekarang itu generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Z itu lahir tahun berapa? Ayo, biar ini, terutama bapak-bapak ini kan biasanya gak ngurusi anak putu nih, ngurusi yangti dan ibu-ibunya. Jadi biar sama-sama tahu bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar zaman kita kecil dulu dengan anak sekarang. Itu yang kemudian nanti mengarah ke kenapa kok yang diserang itu kemudian ginjal. Kenapa kok gagal ginjal akut itu meningkat kejadiannya, dan kemudian banyak sekali yang anak-anak itu yang harus cuci darah. Itu untuk salah satunya untuk menghancurkan generasi itu, lost generation itu. Gen Z itu lahir tahun 1995 sampai 2010. Alpha 2010 sampai 2025. Sebelum Z apa? Y. Sebelumnya X. Sebelumnya paling awal itu baby boomers. Y tahun berapa? Y
1980 sampai 1995, X 1965 sampai 1980, baby boomer 1945 sampai 1965. Ini kenapa saya sampaikan karena apa yang terjadi di anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini yang disebut generasi strawberry, itu dua generasi ini. Gen Z, jadi 45-65 baby boomer, generasi yang bayinya lahir tidak karu-karuan banyaknya. Kenapa? Karena baru merdeka, wis bebas kemudian dari cengkeraman penjajah, maka terus kemudian banyak bayi yang dilahirkan. Berikutnya generasi X. Generasi X itu 65 sampai 80. Generasi ini yang disebut generasi milenial itu. Kita ini. Iya tuh? Jadi kan lahir antara tahun ini kan? Atau ada yang 45 sampai 65? Masih ada ya. Alhamdulillah masih sehat ya. Terus Gen Z 80 sampai 95, Gen Y, terus Gen Z-nya 95 sampai 2010, Alpha 2010 sampai 2025. Gen berikutnya gen apa? Setelah Alpha apa? Beta. Betul, memang beta. 2025 sampai 2040. Setelah itu 2040 sampai 2055 gen apa namanya? Belum ada namanya, belum disepakati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita butuh tahu ini. Karena memang ada perubahan yang mendasar, yang berbeda sama sekali di masing-masing generasi ini. Generasi X dengan generasi Z, Y, itu beda banget. Apalagi dengan yang generasi Z sekarang, generasi Alpha, jauh berbeda. Kita dulu yang di generasi X atau generasi Y awal, itu kalau minta sesuatu minta sepeda misalkan, itu langsung diberi sepeda apa enggak? Ketika minta sepeda, nabung, ayo uang jajan sehari-harinya dikurangi. Misal uang jajannya 100 dikurangi 25. Dulu itu kan ada uang 25 kan ada kan? Dikurangi 25, wis 75, terus nyelengi sampai misalkan harga sepedanya 50.000 gitu. Baru 10.000 terkumpul, ya sudah. Wis 10.000 enggak apa-apa. Baru dibelikan sepeda. Sepedanya baru diberikan setelah anak itu punya effort untuk mengumpulkan, untuk nabung, baru kemudian diberi. Atau pilihan kedua, kalau pengen punya sepeda tidak pakai nabung-nabung, ya harus ranking 1. Sekolahnya harus ranking 1, gitu kan? Zaman itu indikator terbaik untuk menentukan anak itu pinter, berakhlak mulia, attitude-nya bagus, skill-nya bagus, ya ranking itu. Zaman itu yang ditentukan adalah melalui ranking 1 atau ranking berapanya itu. Kalau zaman sekarang kan berbeda memang, karena memang kondisinya berbeda, anak-anaknya berbeda, kecerdasannya bisa multi talent, masing-masing anak itu nggak selalu pinter matematika dan seterusnya itu. Maka indikator ranking 1 tidak lagi menjadi indikator utama keberhasilan seorang anak, gitu ya. Tapi zaman kita dulu ranking 1 yang jadi nomor, yang jadi indikator itu. Nah, ketika kemudian zaman kita dulu yang bekerja siapa? Ayah, ibu, atau ayah saja saat itu? Ayah saja. Ibunya kemana? Ibunya jadi ibu rumah tangga, di rumah ngurusi anak-anaknya. Kalau habis subuhan, wis berkutat di dapur untuk kemudian masak sendiri, menyiapkan makanan untuk ayah, suami, dan anak-anaknya yang akan sekolah. Ayahnya kerja, anak-anaknya sekolah, disiapkan sendiri makanannya dan seterusnya itu. Maka makanan-makanannya praktis, makanan-makanan sehat. Sekarang kita bergeser ke generasi Z atau Alpha, yang ini itu anaknya dari generasi Y. Ya toh?
Anak generasi Z dan generasi alfa kan anaknya generasi Y atau X akhir, yang kemudian dengan segala kondisi yang ada mengharuskan kemudian dua orang tuanya bekerja atau tidak? Ayah ibunya bekerja atau tidak? Bekerja, sama-sama bekerjanya, terus punya kemampuan finansial yang cukup. Di sisi lain, kalau anaknya yang Gen Z dan Gen Alpha, yang anaknya generasi Z, Y atau X akhir ini, ketika minta sesuatu pakai nabung enggak? Kenapa? Karena dia, orang tuanya Gen Z dan Gen Alpha, nggak pengen anaknya itu susah seperti orang tuanya. Bener nggak? Nggak pengen susah, nggak pengen punya effort, nggak pengen capek-capek. Lho wong aku lo duwe-duwe. Lah apa anakku kok tak soro-sorono, katik kudu nabung, kudu macam-macam itu. Maka kemudian langsung minta diberi, minta diberi. Itu yang kemudian menjadi penyokong bagaimana seseorang itu, anak dalam hal ini, bagaimana anak cucu kita itu menjadi anak yang sama sekali tidak punya kemampuan bertahan, karena minta apapun sak saknyet ada. Di sisi lain, orang tuanya dalam hal ini Gen X akhir atau Gen Y nggak pengen anaknya susah, nggak pengen anaknya nelongso seperti orang tuanya dulu. Banyak sekali kan ucapan itu, saya nggak pengen anak saya nanti itu susah seperti orang tuanya. Maka itu ternyata melahirkan generasi strawberry itu. Dalam sisi kemampuan untuk bertahan, pantang menyerah dan seterusnya itu. Kemudian kedua orang tuanya sama-sama bekerja. Ketika pagi akan berangkat bekerja, anak-anaknya berangkat sekolah, kira-kira anak-anak itu, orang tua itu masak enggak? Praktis nggak masak, praktis beli. Kemudian makanan-makanan yang selalu siap di dapur, selalu siap di kulkas, itu nanti adalah makanan-makanan kaleng. Yang kedua, daging olahan, nugget, sosis, pentol, kornet. Yang ketiga, makanan instan, mie instan, Indomie, apapun mereknya itu. Yang keempat, gaya hidup yang sekarang ini dianukan oleh anak-anak, minuman-minuman yang tinggi glukosa, tinggi natrium. Ini yang kami sebut di dunia kedokteran Islam adalah by design itu. Jadi by design itu. Yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa kok pilihannya merusak generasi itu? Pilihannya kok yang makanan dan minuman itu tadi yang notabene merusak ginjal. Kenapa yang dirusak kok organ ginjal? Kok bukan jantungnya saja dirusak, paru-parunya saja dirusak, livernya saja dirusak, atau organ lain yang dirusak? Kenapa kok ginjalnya yang dirusak? Karena dengan rusaknya ginjal, semua organ tubuhnya rusak. Kenapa ginjal? Karena ginjal fungsinya menyaring racun. Ketika racunnya tidak berhasil disaring oleh tubuh, karena fungsinya ginjal itu menyaring racun, maka semua organ-organ itu terkena racun. Ketika semua organ terkena racun, maka semua organ itu nanti pada perjalanannya rusak. Maka yang paling pas untuk merusak seseorang, merusak generasi kita dalam hal ini adalah merusak ginjalnya. Ginjalnya gampang ngerusaknya. Beda dengan ngerusak jantung, ngerusak paru-paru itu butuh waktu yang lama, prosesnya lama. Ginjal enggak, 2-3 bulan selesai, jebol ginjalnya. Saya punya pasien minum yang keempat, jadi ada 4 item yang saya sebut tadi, itu yang keempat, minuman yang tinggi glukosa, tinggi glutamat dan seterusnya itu. Salahnya bukan di mereka,
Masalahnya adalah di cara konsumsi yang salah. Nah, nanti kita jelaskan satu per satu dari item-item itu. Frame besarnya adalah kita mampu melihat, menelaah kondisi sekarang ini dengan telaah kritis terkait dengan bagaimana generasi muda kita dihancurkan secara akhlak seperti itu, dengan segala hal yang kemudian kalau menurut Prof. Mukti itu betul sistem pendidikan terbaik di Finlandia, betul sistem terbaik pendidikan di Finlandia, di Jerman, bagus itu sistem pendidikannya, iya. Tapi ketika itu diadopsi secara utuh, drag taruh di Indonesia, blek pokoknya kudu ngene iki, itu yang salah. Karena kondisi masyarakat di sana dengan kondisi masyarakat di Indonesia berbeda. Kesejahteraan di sana dengan kesejahteraan di Indonesia berbeda. Zonasi misalkan, zonasi di sana ketika di satu area, di zonasi manapun area podo pintere kabeh, iya kan? Kesejahteraannya sama semua, pendidikannya awalnya sama semua, maka bisa dikatakan sebaran dimanapun itu kemampuannya sama. Diterapkan zonasi gak masalah, bahan dasarnya semuanya pinter. Ketika diterapkan di Indonesia, pokoknya zonasi, sudah. Akhirnya dulu yang sekolah-sekolah favorit itu, saya SMP 1, SMP Negeri 1 Surabaya, katanya favorit kan ya. Memang masuknya susah kan. Waktu saya itu masih tes, saya tes terakhir. Adik saya sudah pakai Danem, sudah pakai 6 ya waktu itu namanya. Nilai 6 itu singkatannya apa? Nilai Eptanas murni ya. Saya pengen sombong sedikit ya. Nilai matematika saya itu 10 bunder. Jadi Eptanas itu, Eptanas kan? Di Epta itu, nah itu nilai matematika saya 10 bunder. Lah ya apa diperiksa gak ono sing salah, diperiksa ping akeh ya itu yes, matematika 10 bunder. Makanya jadi direktur 10 matematika. Nah, itu ketika pakai tes seperti itu dapat saringan yang untuk menyaring anak-anak yang kualitasnya unggul gitulah ya. Untuk itu makanya sekolah itu jadi sekolah favorit, dan memang isinya adalah anak-anak pinter itu. Ketika sama-sama pinternya di kelas itu, persaingannya akan sangat bagus, tinggi levelnya gitu ya. Ketika kemudian zonasi, kalau jenengan tahu SMP Negeri 1 itu dekat dengan rel kereta Gubeng gitu. Jadi akhirnya ketika zonasi itu jalan, siswanya itu ya dari rel-rel kereta itu. Rel kereta yang mohon maaf secara notabene secara kehidupan ekonominya juga susah dan seterusnya itu. Maka kemudian mengeluhnya luar biasa guru-guru kami. Saya itu lulusan SMP 1 itu rutin ke SMP 1 untuk memberi pemahaman ke adik-adik. Jadi satu waktu dikumpulkan, saya yang jadi dokter diminta ngomong. Jadi dokter itu gini, sekolahnya harus ini. Nanti yang insinyur siapa ngomong ya, untuk memberi semangat pada adik-adik itu. Ketika kemudian zonasi ngeluh semua, guru-gurunya, kepala sekolahnya ngeluh. Wis repot iki dok, kita memberi pengarahan itu ya sharing cerita untuk penyemangat itu, nduk pojok kono turu, nduk pojok kono dolenan, wah wis luar biasa. Dan keluarnya luar biasa. Terus prinsipnya alhamdulillah ketika Prof. Mukti ini jadi menteri, harapannya sisi akhlaknya, sisi halal kaitan dengan attitude itu bisa muncul kembali dengan segala apa yang nanti beliau lakukan. Entah itu nanti zonasinya dihilangkan, ada ujian nasional lagi, terus nanti boleh nggak naik kelas, kalau memang nggak layak naik kelas ya nggak boleh naik kelas, ya tetap di kelas dan seterusnya. Kita dukung, pasti beliau sebagai pakar pendidikan pasti jauh lebih paham dibanding kita. Nah, dalam tataran yang gagal ginjalnya itulah yang kemudian menjadi penting untuk kita bahas. Kenapa kok yang dilakukan gagal ginjal? Kenapa kok yang diserang ginjal? Karena ginjal ketika rusak semua sudah. Nanti kita anukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ginjal itu
Ginjal itu fungsinya sebagai screening, sebagai penyaring. Nyaring dari apa? Menyaring racun yang diproduksi oleh tubuh kita. Jadi walaupun kita ini diciptakan secara sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna banget, terbaik kita itu, hebat, betul. Tetapi kemudian ada ayat lain yang mengatakan wa khuliqal insanu dhaifa. An-Nisa 28 itu, bahwa kita ini diciptakan lemah. Lemahnya dalam konteks apa? Dalam konteks kesehatan. Ketika tubuh kita yang gagah perkasa ini dimasuki virus COVID aja, dimasuki virus corona yang tidak kelihatan, yang kemarin-kemarin itu dengan berbagai dikotominya, ada yang beranggapan ini itu konspirasi, ada yang beranggapan ini itu sudah diatur dan seterusnya. Itu kenyataannya orang kena COVID itu bisa mati mendadak. Betapa lemahnya. Gara-gara barang yang tidak kasat mata saja itu bisa rusak tubuh seseorang dan mati. Maka di sisi keistimewaan itu, di sisi kesempurnaan itu, manusia diciptakan juga tetap dalam kondisi lemah. Salah satu kelemahan itu adalah yang di ginjal ini. Ginjal itu fungsinya sangat vital, yaitu menyaring racun. Racunnya dari mana? Racun dari hasil produk metabolisme di tubuh kita. Setiap metabolisme tubuh yang menghasilkan kehidupan, menghasilkan gerak, menghasilkan tenaga, selalu memunculkan residu. Sederhananya, ketika sepeda motor kita itu, kita isi bensin, kita beri oli, kemudian jalan, sepeda motornya bisa gerak, bisa jalan, bisa timbul tenaga, selalu menghasilkan residu. Berupa apa? Berupa asap knalpot. Ada timbul tenaga, memang hukum fisikanya seperti itu. Ketika ada tenaga yang muncul, nanti pasti ada residu yang kemudian tercipta. Tubuh kita seperti itu. Metabolisme tubuh kita jalan, nanti selnya hidup, selnya timbul tenaga, timbul kehidupan, nanti pasti ada sampahnya, ada residunya. Timbal, natrium, mangan, termasuk CO2, itu kan residu. Pertemuan pertama kita bahas itu kan, masuk oksigen, keluar karbon dioksida, itu racun CO2 itu, makanya harus dikeluarkan. Termasuk zat-zat racun yang lain. Prosesnya gini, makanan masuk ke lambung dan saluran pencernaan di bawahnya, dicerna makanan itu. Ketika makanan sudah dicerna, dalam bahasa Gen X dulu ada saripati makanan gitu ya, yang diserap oleh pembuluh darah yang nempel di lambung dan saluran pencernaan yang lain. Jadi dibayangkan ya, makanan masuk, dicerna, jadi zat aktif, diserap oleh pembuluh darah yang nempel di lambung dan saluran pencernaan. Dibawa kemana ini? Dibawa ke organ tubuh kita. Oh, di sini aja saya gambarkan. Dibawa ke organ tubuh kita. Ini lambung dan saluran pencernaan lain. Makanan masuk, dicerna, kemudian ditempeli pembuluh darahnya nempel di semua bagian dari saluran pencernaan. Ini dibawa kemana? Ini nanti dibawa ke organ tubuh kita. Misalkan dibawa ke liver. Yang ini dibawa kemana? Yang ini dibawa ke paru-paru. Yang ini dibawa kemana? Dibawa ke otak, dan seterusnya di semua bagian tubuh kita. Untuk apa? Untuk kehidupan sel yang ada di masing-masing organ. Setelah kemudian berproses, timbul tenaga. Ada kehidupan, nanti akan menghasilkan racun. Tadi yang saya sebut, oksigen menjadi karbon dioksida, nanti timbul mangan, timbul PB, timah dan seterusnya tadi itu, timbal dan seterusnya itu. Nah, racun yang diproduksi oleh masing-masing bagian tubuh kita itu
kemudian dibersihkan racunnya di ginjal. Nah, ini ginjal, ini kandung kemih, ini saluran untuk mengeluarkan. Ini ginjal, ini ureter, ini kandung kemih, ini uretra. Nah, kuliah anatomi 2 SKS dengan. Nah, racun tadi itu yang ada di darah, di organ yang kemudian disalurkan ke pembuluh darah itu semuanya nanti menuju ke ginjal. Untuk apa? Untuk dibersihkan racunnya. Ginjalnya berfungsi dengan baik, darah tadi itu yang mengandung racun hasil metabolisme nyampe ke ginjal, dicuci oleh ginjal, dibersihkan dengan mekanisme yang ada di ginjal. Nanti racunnya, sederhananya ya, racunnya itu dikelompokkan, diinggirkan gitu, dipinggirkan, drek, sudah. Kan tadi masih berupa darah kan, dipinggirkan oleh ginjal dengan mekanisme yang ada, berubah, dikeluarkan menjadi cairan, berupa cairan urin kita, pipis. Semula darah masuk ke darah, masuk ke ginjal, dibersihkan oleh ginjal, dikeluarkan racunnya melalui air pipis kita dengan segala mekanismenya yang ada. Maka kemudian keluar. Ketika ginjalnya gagal menjalankan fungsinya, artinya tidak bisa menyaring racun, apa yang kemudian terjadi? Yang tadi racun dipinggirkan tadi, yang kemudian terus butuh air untuk mengeluarkan dalam bentuk air pipis kita itu, kalau racunnya nggak ada, air pipisnya ada enggak? Racunnya semula 100, air pipisnya 100. Ketika racunnya karena ginjalnya gagal menjalankan fungsinya, racun yang disaring cuman 25, pipisnya berapa? Sama, 25. Maka salah satu tanda kalau ginjalnya sudah mulai ada gangguan fungsi, itu nanti produksi urinnya turun, produksi urinnya menjadi berkurang. Ibu-ibu kalau punya anak atau cucu yang pakai pampers, yang masih pakai pampers, kemudian mulai pagi sampai siang kok masih kering, itu ibunya seneng apa enggak? Ibunya seneng enggak? Seneng lah. Oh, enggak tuku pampers, alhamdulillah jek garing, wis gak usah ganti pampersnya. Tapi setelah tahu ilmu ini, ibu yang seperti itu akan sedih. Kenapa? Dengan pola makan yang tetap, maksudnya makan minumnya tetap, kemudian terjadi penurunan jumlah urin, itu artinya sudah mulai ada gangguan ginjal. Kemudian apa tanda berikutnya yang menunjukkan gangguan ginjal itu? Karena cairan yang tadinya 100 dipakai untuk mengeluarkan racun yang jumlahnya 100 tadi, tapi kan terus yang diproduksi cuma 25 racunnya yang berhasil disaring, maka yang keluarkan cuma 25, yang 75-nya kemana? 75-nya akan keluar dalam bentuk lain, berupa apa? Berupa ngelihat bagian tubuh yang paling bawah. Maka timbul apa? Bengkak di kaki. Bisa tahu mekanismenya ya? Kenapa bengkak di kaki? Karena mestinya dikeluarkan lewat urin, dia nggak dikeluarkan, tapi terus kemudian timbul bengkak di kaki itu. Keluhan lain apa? Ketika kemudian cairan tadi itu ngendonnya di paru-paru, maka paru-parunya kebedem cairan, sederhananya seperti itu. Kebedem cairan, paru-parunya akan timbul sesak karena nggak bisa mengembang dengan baik. Tapi beda dengan paru-paru basah ya. Paru-paru basah itu cairannya diproduksi oleh kumannya,
biasanya TBC, kuman TB-nya yang memproduksi cairan. Kalau ini enggak, karena tadi itu mestinya dikeluarkan lewat urin, tapi dia enggak bisa keluar karena memang enggak ada yang dikatutkan untuk keluar, maka dia ngendon di masing-masing organ, di bawah kaki, di kaki bagian bawah, dan salah satunya di paru-paru juga. Maka tiga ciri itu menjadi ciri-ciri munculnya gagal ginjal pada anak-anak kita terutama. Maka hati-hati ketika ditemukan seperti itu, sementara kebiasaan kita tetap, makannya tetap, minumnya tetap, aktivitasnya tetap, loh kok tahu-tahu pipisnya jauh berkurang, ada potensi untuk gagal ginjal. Maka segera diperiksakan. Dalam bentuk apa pemeriksaannya? Nanti ada darah lengkap, nanti juga diperiksa pipisnya. Kalau dibutuhkan nanti bisa di USG dan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Nah, secara prinsip Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prosesnya seperti ini tadi. Lalu apa yang menyebabkan ginjalnya itu gagal menjalankan fungsinya? Di tubuh kita itu Allah menciptakan satu pompa khusus, namanya natrium pump. Natrium pump. Natrium itu dalam bahasa medis sering disebut sebagai sodium. Sama, natrium dan sodium itu sama. Jadi natrium pump atau sodium pump kalau dalam bahasa medis. Natrium atau sodium pump ini memang diciptakan Allah khusus ngurusi masalah natrium. Natrium itu biasanya juga diproduksi oleh tubuh sebagai bagian dari metabolisme akhir. Tanda kutip, natrium itu racun, tanda kutip ya, bukan racun yang aneh gitu, tapi tanda kutip natrium itu diurus secara khusus oleh tubuh kita dan Allah menciptakannya dengan detail melalui natrium atau sodium pump ini yang ada di ginjal. Jadi tanpa ada makanan dari luar, artinya yang khusus kaitan dengan metabolisme tadi, ginjal kita itu sudah berat bebannya ngurusi Na tok, bukan nasiatul aisyah, natrium ya. Berat ngurusi itu tok. Maka kalau ada konsumsi makanan dari luar yang masuk ke tubuh kita yang kadar natriumnya tinggi, itu nanti akan menyebabkan beban di ginjal semakin berat. Pada satu titik nanti ginjalnya akan nyerah, rusak struktur yang ada di ginjal itu, maka ginjal tidak bisa berfungsi dengan baik, ginjalnya gagal menjalankan fungsinya. Pertanyaan lanjutannya, apa makanan atau minuman yang tinggi natrium itu? Itu kan memang itu yang merusak ginjal. Apa makanan yang merusak ginjal? 1, semua makanan kaleng. Semua makanan kaleng selalu ada bahan pengawetnya. Semua bahan pengawet itu tinggi natriumnya. Jadi makanan kaleng apapun itu, judulnya apapun itu, yang diproduksi dari dulu, itu semuanya tinggi natrium. Kalau tinggi natrium dikonsumsi secara berlebihan, maka nanti ginjalnya jebol. Alah dok, kalau makanan kaleng kan tidak mesti ada di rumah kita. Mahal makanan kaleng itu, nggak selalu ada. Oke, makanan yang kedua yang menyebabkan gagal ginjal adalah semua makanan yang berasal dari daging olahan. Tadi nugget, sosis, pentol, apalagi kornet dan seterusnya.
Makanan yang berasal dari daging olahan semuanya tinggi natrium. Maka kalau itu dikonsumsi, potensi timbul gagal ginjalnya sangat tinggi. Kalau sosis nugget selalu ada nggak? Ada yang di rumahnya nggak ada nuggetnya? Ada yang di rumahnya nggak ada nuggetnya? Kalau ada yang nggak ada nuggetnya, saya kirimin nugget gitu. Atau yang kebanyakan nugget, kirim balik ke saya, karena saya lebih bisa mengatur nuggetnya itu daripada jenengan. Daripada jenengan kena gagal ginjal nanti. Itu ada. Kalau makanan kedua ini mesti sebagian besar ada. Kalau toh memang ada yang mengatakan enggak, di rumah saya nggak ada nugget, nggak ada sosis, nggak ada kornet, oke. Ini merusak karena tinggi natrium dan tinggi glukosa. Yang ketiga, makanan instan berupa mie instan. Kalau yang ini nggak mesti ada ya di rumah. Mie instan itu perusak yang paling sering yang menyebabkan gagal ginjal. Kenapa? Karena ini Dokter Tirta itu kan ngomong di TikToknya ya, ngomong apa bahayanya mie instan. Tunjukkan ke saya jurnal-jurnal tentang bahayanya mie instan. Gak ada bahayanya, cuman gak bergizi iya, karena emang gak ada gizinya. Ya, sepakat dengan ucapan itu. Terus kemudian Prof. Felix juga buat TikTok juga. Prof. Felix mengatakan tanpa menyebut nama Dokter Tirta, Prof. Felix menyatakan bahwa makanan atau mie instan dalam hal ini itu berbahaya buat tubuh. Jurnalnya itu ini loh, ini gitu. Kalau di dunia kedokteran, sesama dokter itu tidak akan pernah ketemu bertengkar di medsos, tidak akan ada. Tidak akan ada, karena memang kode etiknya seperti itu. Kode etiknya itu sesama dokter itu adalah saudara sekandung. Tidak pernah ada ceritanya tukaran, tidak ada. Maka ketika seperti itu yang terjadi apa? Ya dokter kita dipanggil oleh ID. Hati-hati dengan omongan yang seperti itu, karena nanti beranggapan bla 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 bla. Maka berikutnya keluarlah statement Dokter Tirta lagi juga. Maksud saya itu tidak gitu, bla 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 bla, dijelaskan. Tapi tidak pernah ada antar dokter bertengkar, itu nggak pernah ada. Ada dokter siapa aja yang terkenal ya, Dokter Tompi misalkan, Dokter Aisyah Dahlan, Dokter siapa itu yang di Bun Nabawi itu dari Malang itu, Dokter Arif ya, dan seterusnya. Nggak ada yang kemudian di medsos bertengkar. Dokter siapa, Zaidul Akbar ya, itu kan nggak pernah kemudian saling nggak ada, karena memang kami etikanya seperti itu. Tapi kalau antar ustadz banyak enggak? Karan dewe gitu ya. Wah, serolokan dan seterusnya itu. Nah, maka beliau berdua dalam hal ini, Profesor Felix maupun Dokter Tirta yang sama-sama dokternya itu, saya tambahi lagi. Beliau memang tidak memperhatikan surat Al-A'raf 31. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Titik permasalahannya adalah di berlebihannya itu. Menjawab tadi, kenapa extra jos kok nggak ditutup? Kok boleh beredar? Kenapa mie gacuan kok tetap buka dan rame? Kenapa mixu kok tetap buka dan rame? Karena memang nggak salah mereka. Mie gacuannya nggak salah, extra josnya nggak salah, hemaviton jeringnya nggak salah, kuku bimanya nggak salah, mixunya nggak salah. Yang salah adalah cara konsumsi yang berlebihan. Dan itu menjadi lifestyle-nya anak-anak cucu kita itu, anak-anak dan cucu-cucu kita itu. Betul, Dokter Tirta ngomong, apa bahayanya mie instan? Betul, kalau dimakan sepekan sekali.
Dari penelitian dikatakan disebut berbahaya mie instan itu ketika dikonsumsi sepekan 3 kali. Ayo. Termasuk juga yang keempat sekaligus ini ya. Yang keempat itu yang minuman-minuman tadi itu. Minuman yang tinggi glukosa, tinggi aspartat dan seterusnya. Yang itu juga menyebabkan beban di ginjal yang luar biasa. Semua ini ketika diminum, dimakan sepekan sekali, ya nggak ada bahayanya. Ya biasa saja. Kenapa? Karena proses ginjal tadi untuk menyaring racun ini, beberapa literatur mengatakan 5-6 hari. Kenapa? Karena memang sudah ada racun, tanda kutip, racun sebelumnya yang natrium pump tadi itu loh. Semua makanan ini tinggi natrium semua. Maka semakin menambah beban ginjal. Nah, untuk membersihkan yang tadi itu, makanan yang tinggi natriumnya, padahal makanan tidak mengandung natrium saja nanti racunnya keluar berupa natrium. Ini makanannya langsung natrium itu, tubuh kita butuh 5, ginjal dalam hal ini butuh 5-6 hari untuk mengeluarkan racun itu secara tuntas. Maka kalau Senin jenengan makan mie sedap, baru boleh lagi nanti hari Sabtu atau Ahad baru boleh makan mie sedap lagi. Dengan segala pola yang saya sebutkan tadi, 2 orang tuanya bekerja, anak-anaknya selalu yang paling gampang adalah dicekoi dengan makanan-makanan ini. Senin makan ini, Selasa makan ini, Rabu makan ini, Kamis makan ini, dan seterusnya. Gimana terus kemudian ginjalnya nggak jebol? Nanti terus akan timbul, data-data sudah banyak, akan timbul keluhan tadi, turunnya pipisnya sudah mulai turun, air pipisnya berkurang, bengkak. Bedakan bengkak sama gendut apa? Cara bedakannya, jadi ditekan tempatnya itu, terutama di kaki, karena kan bengkaknya di kaki. Ditekan bengkaknya itu atau gendutnya itu, kalau kemudian ditekan segera balik, yaitu kemungkinan gendut. Kalau ditekan masih lama cekungnya, butuh proses untuk balik, itu artinya bengkak. Bengkak terjadi karena ini tadi, ya paham ya? Bengkak tadi karena apa? Mestinya berupa air pipis, karena kerjaannya nggak ada, akhirnya keluar dalam bentuk lain, dalam bentuk bengkak di kaki itu, sesak karena airnya betem di paru-paru itu. Nah, maka permasalahannya ketika Senin makan makanan ini, 4 item ini, ginjal ya wes, ya ada tugas, ya sudah, ayo dibersihkan. Dibersihkannya itu butuh proses, butuh waktu itu tadi 5-6 hari membersihkannya itu. Ketika kemudian Senin, oh ya bekerja dibersihkan, Selasa, taruhlah misalkan diambil 20%, gitu ya, 5 hari misalkan ya, berarti 1 hari 20% bersihkannya, bersihkan 20%, Senin bersihkan 20%, Selasa mau bersihkan 20% lagi, ternyata masuk lagi, makanannya ini mau masuk lagi, bawa 100 lagi racunnya. Dibersihkan 20, dikirimi 100. Masih ada 60, tambahi 100, 160. Besoknya dibersihkan lagi 20, karena kemampuannya memang segitu. 20 dibersihkan, 40 dibersihkan, masih 120, kirimi lagi 100 lagi, karena besoknya makan lagi. Pada satu titik ginjalnya mengibarkan bendera putih, tanda menyerah, struktur di ginjalnya sudah rusak, maka ginjal tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Yang terjadi adalah gagal ginjal. Apa yang kemudian terjadi setelah gagal ginjal? Racunnya numpuk terus, ya ginjalnya harus difungsikan. Gak iso, ginjalnya gak berfungsi, ya dibuat. Maka dibuatlah alat untuk
proses yang sama dengan ginjal pada konteks ini adalah membersihkan racun. Maka dibuatlah alat hemodialisa itu. Tubuh yang penuh dengan racun ini, darahnya dikeluarkan melalui pembuluh darah yang ada, dicuci di mesin cuci darah itu, rinso, clean, sunlight, macam-macam di situ itu. Enggak beneran ini bukan itu isinya. Jadi dibersihkan dengan segala zat yang ada untuk menetralisir racun-racun tadi itu, kemudian dimasukkan lagi ke pembuluh darah yang lain untuk terus berproses seperti itu terus. Karena jumlah darah kita itu 5-6 liter, maka butuh proses 4-5 jam membersihkan darah yang ada racunnya itu. Ketika semuanya sudah bersih, darah sudah tidak ada racunnya, selesai, sudah ditutup, selesai proses hemodialisanya, sudah darahnya bersih lagi, nggak ada racunnya. Tetapi karena ginjalnya memang tidak berfungsi, maka ya nanti kotor lagi, racunnya nggak ada yang nyuci, racunnya nggak ada yang menetralkan, racunnya yang ada yang men-screening, ya timbul racun lagi, ya sudah, tubuhnya bengkak lagi, nyeri lagi, sesek lagi, maka kemudian harus dicuci darah lagi. Terus seperti itu. Karena struktur di ginjalnya semakin lama semakin banyak yang rusak, semakin banyak yang rusak, maka yang semula cuci darah 1 bulan sekali menjadi 2 bulan, menjadi 1 bulan 2 kali, kemudian menjadi 3 kali dalam 1 bulan, sepekan sekali, akhirnya sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Kalau sudah seperti itu, sudah ada baiknya mulai dipikirkan menulis surat wasiat. Karena tataran medisnya kalau sudah cuci darah 2 atau 3 kali itu sudah mendekati finish, fase terminal dalam bahasa medisnya, karena nanti akan berujung ke kematian, ke wafatnya seseorang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini ya semacam menggantikan secara keseluruhan materi gitu ya. Walaupun itu tetap tadi yang kami sampaikan kan masih ada apa-apa yang berkaitan dengan apa yang Rasulullah lakukan. Maka sekali lagi ini tugas kita bersama untuk kemudian melawan desain ini untuk menghancurkan generasi muda kita melalui dua cara tadi itu, merusak akhlak dan kemudian merusak tubuhnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memiliki anak yang kemudian punya cucu, maksudnya kita punya anak dan anak kita itu punya anak, jadi kita punya cucu, sampaikan betul hal ini, batasi betul konsumsi makanan-makanan itu. 4 item makanan ini loh, ini tuh boleh dimakan yaitu tadi sepekan sekali boleh, satu boleh. Yes, tombol pengen lah. Arahnya kemana sih ini? Arahnya ke ayo balik ke kehidupan back to nature lagi itu loh. Balik makan pecelnya mbok jam, mbok ra, mbok ni dan seterusnya itu. Itu pun kadang-kadang kalau nggak buat sendiri bumbu pecelnya kadang-kadang ya ada bahan pengawetnya. Makanya jauh lebih baik ya buat sendiri, itu cara paling enak. Buat sendiri, blender sendiri, anunya bisa rasanya sesuai dengan seleranya masing-masing. Artinya kembali ke makanan-makanan alami itu yang menjadi salah satu alternatif solusi ketika tidak mampu untuk mencegah mengkonsumsi makanan itu dalam waktu yang berlebihan. Tadi itu disebut berlebihan ketika dalam 1 pekan kita terpapar itu 3 kali, itu berlebihan. Nah, maka sekali lagi supaya tidak terjadi lost generation itu, kita harus betul-betul melaksanakan ini. Kita harus betul-betul menjaga anak cucu kita.
Karena diprediksi di dunia kedokteran, ketika pola ini masih saja berlangsung, pola ini masih saja terjadi, nanti 10-15 tahun ke depan, selain ada lost generation itu, nanti akan ada penyakit-penyakit baru yang timbul. Banyak penyakit baru yang timbul. Ini sekarang aja ini loh, ada yang namanya monkeypox. Tahu jenengan? Monkeypox itu apa? Monkey itu apa? Monyet. Jadi sekarang ini itu lagi mulai banyak cacar monyet. Namanya cacar monyet. Sesungguhnya dia itu menyerang monyet. Jadi cacarnya pada monyet, tetapi dengan keberlebihannya, dalam bahasa Surabayanya, kebacutnya manusia karena berlebihan itu, maka bisa pindah ke manusia. Jadi surat Al-A'raf 31 itu tidak hanya dalam domain jumlah. Yang kita bahas gagal ginjal ini kan dalam domain jumlah kan, karena berlebihannya dalam domain jumlah, dalam konteks jumlah yang mestinya sepekan sekali kok dikonsumsi lebih dari 2 atau 3 kali itu. Ternyata yang menyebabkan berbagai macam penyakit itu juga dalam konteks berlebihan mengkonsumsi jenisnya. Artinya seharusnya makanan itu tidak layak untuk dimakan, walaupun halal tapi tidak thayyib. Halal makanan itu banyak, dicontohkan banyak makanan halal tapi enggak thayyib. Kenapa? Karena berlebihan dalam konteks jenis. Saya tanya jenengan, ini kalau contoh ini kan ekstrim karena yang dimakan monyet. Corona kemarin, COVID itu juga gara-gara berlebihannya manusia. Wong kelelawar kok dimakan, wong ular kok dimakan. Maka kemudian pindah virusnya ke tubuh kita. Kenapa kok virus yang dipilih oleh Allah untuk memporak-porandakan kita? Karena virus itu mikroorganisme tercerdas yang diciptakan Allah. Jadi mikroorganisme yang menyerang tubuh kita itu ada virus, ada kuman, bakteri, protozoa, cacing, jamur, dan seterusnya itu. Yang paling pintar itu virus, karena dia punya kemampuan bermutasi. Harusnya dia hidupnya di darahnya monyet, tetapi kemudian dimakan oleh manusia, pindah ke tubuh manusia, habitatnya berganti jadi darahnya manusia. Karena virusnya pinter, dia bermutasi, berubah bentuk, berubah apapun itu, kemudian bisa bertahan hidup di darah manusia, di lapisan mukosa manusia, maka pindah penyakitnya ke manusia. Karena virusnya memang diciptakan oleh Allah sebagai mikroorganisme yang paling cerdas. Level kedua itu kuman, bakteri. Level ketiga itu protozoa, cacing. Paling bodoh itu jamur. Jadi Allah menciptakan mikroorganisme paling bodoh itu jamur. Virus itu kan berkembang terus jenis penyakitnya. Kuman juga berkembang terus. Tapi jamur enggak. Jamur itu dari dulu ya wis panu kadas kurap. Ayo, jenengan kecil kan panu kadas kurap kan? Terus sekarang ada perkembangan baru nggak penyakit jamur? Ya wis panu kadas kurap. Kenapa? Ya karena memang sudah dinas oleh Allah, jamur itu bodoh. Ketika dia berada di habitat yang lain mati, nggak bisa hidup. Wis jamur itu kenakan sinar nggak lembab gitu aja, rutin kenakan sinar ya wis mati. Jamur-jamur pada umumnya itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Al-A'raf 31 itu tidak hanya pada konteks jumlah, bukti otentiknya adalah ternyata itu bisa dalam konteks jenis. Batu dimakan itu halal enggak? Halal kan? Kalau batunya enggak najis dan seterusnya halal kan? Thayyib enggak? Itu masalahnya. Kan berlebihan makan batu itu.
Jadi jenis makanannya dikonsumsi pun itu menjadi bagian dari surat Al-A'raf 31 itu tadi. Jadi sudah 1 jam kita 9:04. Tidak kerasa ya. Jenengan yang nggak kerasa, saya yo kerasa yo. Iya nih, saya harus ada acaranya di MPKU PWN. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi tugas saya, tugas kami, dan tugas panjenengan, tugas kita semua untuk mencegah ini jangan sampai terjadi. Jadi Bapak Ibu, ayo kita bekerja bersama-sama untuk membuat generasi kita menjadi lebih baik. Salah satu saja yang bisa kita lakukan adalah melalui menjaga kesehatan ginjal anak dan cucu kita itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira sudah nggak ada pertanyaan ya kaitan dengan ini. Kalau ada pertanyaan nanti saya jamin pasti sampai jam 10. Jadi sudah nggak usah ada pertanyaan. Kalau ada apa-apa nanti WA saya saja, karena insya Allah saya jawab kok. Kalau saya pas ada waktu akan saya jawab. Bapak yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan mohon izin saya harus langsung kembali ke Surabaya. Sekali lagi kita punya peran yang sama. Dari saya cukupkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.